Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa Muhammadin amma ba'd. Santriwan-santriwati jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah pada sore ini kita bertemu kembali pada kajian ilmu tajwid. Ya, kemarin kita telah membahas mengenai sifatul huruf, sudah rinci. Ya, nanti kita lanjut ke materi selanjutnya yakni makharijul huruf. Sebelum kita memulai kajian kali ini, kita membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Kita kirimkan kepada guru-guru kita, kepada orang tua kita. Semoga kita selalu mendapatkan keberkahan dan ilmu yang manfaat barakah fid din wal dunya wal akhirah. Ala hadini wa ala kulli shalih wa ala Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, santriwan dan santriwati para peserta Makrifatuul Ilmi yang dirahmati oleh Allah. Ya, selanjutnya pada sore hari ini kajian ilmu tajwid kita membahas mengenai makharijul huruf. Ya, tentunya pembahasan ini sangatlah penting karena ya ketentuan dari membaca Al-Quran dengan tartil dengan baik dan benar maka sudah menjadi sebuah kewajiban atau sebuah keharusan untuk memahami makharijul huruf. Kemarin kita sudah belajar sifatul huruf. Nah, pada hari ini pembahasan kita makharijul huruf. Belajar makhraj. Ya. Apa itu makharijul huruf? Apa itu makhraj? Ya. Makhraj al-makhraju lughatan. Makhraj secara bahasa yaitu ismun li mawdi'i khurujil harfi aw huwa ibaratun 'anil hayyizil muwallid lil harfi. Makhraj secara bahasa berarti nama tempat keluarnya huruf. Atau bisa diibaratkan ya sebagai penjelasan dari lokasi yang melahirkan huruf. Lokasi yang melahirkan huruf. Ya, jadi itu makhraj secara bahasa. Kemudian makhraj secara istilah ya. Al-makhraju wasilahan ya. Makhraj secara istilah di sini diterangkan mahallu khurujil harfi. Berarti apa? Tempat keluarnya huruf. Mahallu khurujil harfi. Ai zuhuruhu alladhi yanqati'u indahu sautun nutki bihi fayatamayyazu bihi an ghairihi. Nah, yang dimaksud dengan tempat keluarnya huruf maksudnya adalah muncul dan lahirnya di mana saat diucapkan suara menjadi terputus sehingga membuatnya berbeda dengan huruf-huruf yang lain. Nah, jadi istilah makhraj adalah berarti tempat keluarnya huruf. Tempat letaknya asalnya keluarnya huruf itu dari mana? Ya, jadi setiap huruf itu mempunyai tempat, mempunyai letak, mempunyai asal bunyi yang berbeda-beda. Ada yang di tenggorokan, ada yang di mulut, ada yang di bibir dan sebagainya. Nanti kita jelaskan satu persatu. Ya. Itu kemudian ya. Menurut ulama ilmu tajwid
Ibnu Al-Jazari menjelaskan di dalam kaidahnya, di dalam nazamnya, ya, makhraj artinya ai ikhraju kulli harfin min makhrajihi, ya, mengembalikan setiap satu huruf ke asalnya atau mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya, ya, mengeluarkan huruf dari makhrajnya. Kemudian, ya, menurut beberapa ulama tajwid di sini ada sekitar 17 makhraj. Ya, jadi huruf-huruf hijaiyah itu, ya, dibagi menjadi 17 makhraj tempat. Dan 17 makhraj ini, ya, digolongkan menjadi 5 macam. 17 itu secara rinci dan diglobalkan atau diumumkan, dikumpulkan lagi menjadi 5. Menjadi 5 tempat. Apa saja 5 tempat itu? Yang pertama yakni al-jawfu. Al-jawfu itu artinya rongga mulut. Al-jawf, ya, rongga mulut. Tempat yang pertama yakni rongga mulut. Tempat keluarnya huruf, keluarnya bunyi huruf yang pertama yakni rongga mulut. Di sini ada 3 huruf, ya, yakni huruf mad alif, kemudian wawu dan ya. Kalau alif tentunya nanti bergandengan dengan fathah, wawu bergandengan dengan domah, dan ya bergandengan dengan kasroh. Jadi al-jawf artinya rongga mulut. Kemudian yang kedua, ya, al-halqu. Al-halqu yaitu tenggorokan. Tempat makhraj yang kedua tenggorokan, ya. Tenggorokan nanti ini dibagi lagi menjadi beberapa tempat. Nanti ada yang di pangkal tenggorokan, ada yang di tengah tenggorokan, ada yang di ujung tenggorokan. Ya, tenggorokan hurufnya ada 6. Ya, nanti dijelaskan satu persatu nanti perinciannya, nah, setelah ini nanti. Ada hamzah, ada ha, ada ain, ada ha, ada ghain, ada kha. Ya. Jadi ini huruf-huruf ini, ya, tempat makhrajnya, tempat keluarnya hurufnya ini di tenggorokan. Kemudian, ya, tempat yang kedua, makhraj yang kedua, al-lisan. Al-lisan. Al-lisan itu lidah. Tempat yang kedua ada di lidah. Di lidah ini banyak tempat. Lidah ini secara global, nanti diperinci lagi. Apa di ujung lidah, ada di pinggir lidah, tepi lidah, pangkal lidah, tengah-tengah lidah. Ini nanti diperinci lagi tempat hurufnya, ya. Kurang lebih ada 10 makhraj, ya, yang menggunakan makhraj lisan. Kurang lebih ada 10 makhraj. Nanti ada paling banyak ini huruf-huruf hijaiyah yang paling banyak keluarnya di al-lisan, di lisan. Ya, nanti ada za, ada sa, ada za, ada ta, dan lain sebagainya. Nanti dijelaskan, diperincikan satu persatu. Kemudian yang nomor 4 ada asyafatain. Asyafatain itu artinya apa? Dua bibir. Ada dua makhraj yang terdapat di dua bibir ini nanti. Asyafatain. Ya, ada ba sama fa, ada wa sama ma. Nanti ada penjelasannya satu persatu. Kemudian yang nomor 5, yang terakhir, nah ini al-khayshum. Ya.
Al-khasyum, apa itu al-khasyum? Ya, ini janur hidung atau induk hidung. Ya, al-khasyum itu nanti identik dengan gunnah atau dengan dengung. Nah, sifat gunnah ini dengung, ada nun bertasydid, mim bertasydid. Jadi tadi ada 5 tempat secara global. Dan yang 5 tempat itu nanti dibagi lagi menjadi 17 tempat. 17 tempat. 5 tempat itu tadi yang pertama. Yang pertama tadi al-jawf, tenggorokan, al-halq, al-jawf rongga mulut, al-halq tenggorokan, kemudian al-lisan, ya, syafatain, kemudian al-khasyum. Ya. Adapun ya detail makhrajnya nanti saya jelaskan per huruf hijaiyah, makhrajnya di mana, kemudian sifatul hurufnya bagaimana, makharijulnya tempat keluarnya di mana, dan mempunyai sifat atau karakteristiknya seperti apa, nanti kita jelaskan satu persatu. Ya. Yang pertama ya, yakni huruf mad. Huruf mad itu ada 3. Ya. Fathah ketika bertemu alif. Kemudian dhammah ketika bertemu wawu. Kemudian kasrah ketika bertemu ya. Ya. Huruf mad ini ya tempat keluarnya ya ini di rongga mulut, al-jawf, di rongga mulut. Ya, di mulut, di rongga mulut. Kemudian tebal tipisnya bacaan huruf mad ini mengikuti huruf sebelumnya. Apakah nanti dibaca tafkhim, apakah nanti bisa dibaca tarqiq, tergantung huruf sebelumnya. Kalau sebelumnya misalkan huruf berharokat fathah, pasti nanti dibaca tafkhim, dibaca tebal. Tapi ketika nanti berharokat kasroh, nanti dibaca tarqiq, dibaca tipis. Jadi karakteristik sifatnya huruf mad ini nanti ya mengikuti huruf sebelumnya, entah takhfim atau tarqiq. Jadi itu ketika fathah otomatis nanti dia bacanya tafkhim, ketika kasroh otomatis bacanya tarqiq, dhammah juga dibaca tafkhim. Nah, itu huruf mad yang pertama ya. Jadi santriwan dan santriwati sekalian nanti bisa mereview atau mencatat supaya nanti bisa kita pelajari bersama-sama. Kemudian makhraj yang kedua, huruf yang kedua, nah, huruf hijaiyah yang kedua, yang ini huruf ba. Huruf ba. Di mana makhraj huruf ba? Nah, makhraj huruf ba yakni intibaqus syafatain, dua perut bibir sebelah dalam. Dua perut bibir sebelah dalam. Intibaqus syafatain. Ya, cara pengucapan huruf ba ini dua perut bibir. Perut bibir bagian dalam, ba. Nah, cara pengucapannya ba. Nah, kalau udah tahu makhrajnya, udah tahu tempat keluar hurufnya, sekarang kita kembali bagaimana sifatul huruf ba itu tersebut. Ya, huruf ba tersebut. Ya, kemarin kita sudah pelajari sifat huruf. Ya, sifatul huruf ba. Yang pertama jahar. Ya, jangan lupa. Ketika jahar berarti apa? Nafas ditahan. Ketika mengucapkan huruf ba, berarti nafas kita ditahan. Ba. Nah, itu karakter atau sifat yang pertama. Kemudian yang kedua, syiddah. Suara tertahan.
Suara agak ditahan. Ba. Nah, ba. Suaranya tertahan. Mempunyai karakter, mempunyai sifat syiddah. Kemudian yang selanjutnya mempunyai yang karakter sifat yang ketiga, ya, istifal. Apa itu istifal? Lidah di bawah. Ya, lebih disingkat lidah di bawah. Ba. Ya. Karakternya lemah ini ya. Kemudian sifat yang keempat dari huruf ba ini ada invita, terbuka, langit-langit terbuka. Antara lidah dan langit-langit terbuka. Ba, dibuka langit-langit, antara lidah dan langit terbuka. Itu namanya invita, sifat yang keempat. Jadi pengucapan ba itu harus berdasarkan dengan makhraj dan sifat harus pas. Kemudian yang kelima, idlaq. Apa itu idlaq? Keluarannya ringan atau lancar. Cara pengucapan huruf ba itu lancar, gampang, ringan. Ba. Tanpa harus perlu hati-hati. Ba. Itu namanya idlaq. Ba. Ya. Kemudian sifat yang terakhir yakni qalqalah. Apa itu qalqalah? Pantul. Memantulkan suara tambahan. Huruf qalqalah berarti memantulkan suara tambahan. Ini ciri yang terdapat dalam huruf ba. Ya, jadi ingat, hati-hati ya. Diperhatikan kepada seluruh jamaah dan seluruh santri ya. Huruf ba, pengucapan huruf ba yang pertama harus tahu makhrajnya. Makhrajnya berada di dua perut bibir sebelah dalam. Ba. Ketika sudah tahu makhrajnya, bunyinya, letaknya, kemudian harus tahu sifatnya. Ya, ba. Ba, bi, bu, baba. Nah, di dalam Al-Quran, sekarang saya ambil contoh. Faba'u bi ghadabin ala ghadab. Ba, bi, bu, baba. Nah, ini juga baba. Ada sifat pantul qalqalah. Ada sifat jahar, ada sifat syiddah, ada sifat idlaq, ada sifat invitah, ada sifat istifal. Semuanya harus memenuhi kriteria sifat itu ya, supaya betul dan supaya pas. Jadi harus diperhatikan ya. Dan ini perlu dipraktekkan, ya, nggak gampang ya, perlu dipraktekkan. Bukan cuma tahu teori tapi nggak cuma praktek, karena ilmu tajwid sekali lagi butuh praktek yang terus menerus supaya bacaannya semakin bagus. Ya, ini perlu diperhatikan. Itu yang kedua ya, yang kedua huruf ba. Nah, jadi sudah saya jelaskan tadi. Nah, supaya nanti diperhatikan. Kemudian yang selanjutnya huruf ta. Ta. Ya, bedakan antara ta sama ta. Ya, misalkan ta dalam bahasa Indonesia biasanya tahu, tempe. Nah, itu kan secara naluri kita, secara kebiasaan kita, pengucapan ta kan itu kan medok, terlalu kaku. Padahal di situ ta ya ada sifat-sifat yang harus dipenuhi seperti hamas, berdesis dan sebagainya. Nanti kita jelaskan ya. Ta. Di mana makhraj ta? Di mana tempat keluarnya huruf ta? Makhrajnya. Ya. Tempat keluarnya huruf ta, makhrajnya adalah dhahru ra'sil lisani wa usulus sanayal ulya. Ya. Punggung ujung lidah dan pangkal dua gigi seri muka yang atas. Nah, sekali lagi, punggung ujung lidah dan pangkal dua gigi seri muka yang atas. Punggung ujung lidah dan pangkal dua gigi seri yang atas. Itu tempat keluarnya huruf ta. Ingat-ingat makhrajnya, tempat keluarnya. Punggung ujung lidah dan pangkal dua gigi seri muka yang atas. Nah, itu
ta. Nah, ta. Ya. Ketika sudah tahu makhrajnya, ya, apa sifat-sifat yang ada pada huruf ta? Ya, kita lihat. Sifat yang pertama yakni hamas. Apa itu hamas? Berdesis atau nafas berhembus. Itu hamas. Ta. Ya, jadi ada sifat hamasnya. Ta, berdesis. Ta, bukan ta. Bukan pakai otot. Ta. Catat. Nah, tapi ta. Tatitubat. Ta. Ya, itu sifat yang pertama, hamas. Kemudian sifat yang kedua, syiddah. Suaranya tertahan. Ketika pengucapan huruf ta, suaranya agak tertahan. Ta. Nah, kemudian istifal, lidah menuju ke bawah. Ta. Ya. Kemudian infitah, terbuka. Hilangkan lidah, antara langit dan lidah tadi terbuka. Ta. Sifat yang terakhir, yang nomor 5, ismat. Ismat ini lawan dari idlak. Kalau idlak keluarnya lancar atau ringan, kalau ismat keluarnya hati-hati. Tidak lancar. Jadi pengucapan huruf ya, tidak lancar. Ta ya. Kalau idlak mungkin mudah karena mempunyai sifat lancar, ringan. Kalau ini ada sifat ismat, ta, ada kehati-hatian. Ya, itu beberapa sifat ya, jadi harus diperhatikan. Ta, ada hamas, ada syiddah, ada istifal, ada infitah, ada ismat. Ta, tatitubat, tabbat yada, fi fi'atainil taqota, tatitubat. Fi'atun tuqatilu fi fi'atainil taqota, tatitubat. Tatitu. Nah, ini harus diperhatikan. Biasanya orang awam atau seluruh santri biasanya banyak keliru ketika pengucapan huruf ta. Padahal huruf ta ini mempunyai sifat hamas, berdesis, mempunyai sifat ismat, hati-hati. Nah, jadi itu harus diperhatikan. Jadi jangan cuma asal ngomong pengucapan huruf ta, pokoknya ta, salah. Harus tahu makhrajnya, kemudian harus tahu sifatnya. Ketika sudah tahu teori, ya, terus itu dipraktekkan supaya bacanya baik dan benar. Jadi perhatikan ya, huruf ta keluarnya di punggung ujung lidah ya, dan pangkal dua gigi seri muka yang atas. Kemudian yang selanjutnya ya, huruf setelah ta, huruf sa. Huruf sa. Di mana makhraj huruf sa? Ya. Hampir sama dengan ta tadi. Huruf sa makhrajnya adalah zuhru torfil lisani wa atrafus sanayal ulya. Punggung ujung lidah dan ujung dua gigi seri yang atas. Kalau ta ya, punggung ujung lidah dan pangkal, ketemunya sama pangkal. Kalau ini punggung ujung lidah ketemunya sama ujung dua gigi seri yang atas. Sa. Ya, ini sa ya. Setelah ba, tadi kemudian ta, sekarang sa. Punggung ujung lidah dan ujung dua gigi seri yang atas. Sa. Ya, diingat-ingat, sa
Dibedakan dengan sa. Sa ini ada banyak, ada sa, nanti juga ada sa, kemudian ada sya. Nah, ini mirip-mirip, jadi harus diperhatikan, harus beda. Tempat keluarnya pun beda-beda, sifatnya pun beda-beda, pengucapannya pun harus beda. Ya, jangan disamakan. Tentunya kalau sama nanti malah merubah arti dan merubah bacaan Al-Quran. Ya, punggung ujung lidah dan ujung dua gigi seri yang atas. Itu makhrajnya, itu tempat keluar hurufnya. Nah, kemudian perhatikan apa saja sifat-sifat huruf sa. Perhatikan. Ya, yang pertama yakni hamas. Ya. Hamas itu berdesis, nafas berhembus atau berdesis. Hamas. Nafasnya hembus, berarti ciri-cirinya pasti kalau mempunyai hamas berarti berdesis atau nafas berhembus. Sa. Kemudian sifat yang kedua rokhwah. Kemarin sudah saya jelaskan rokhwah. Apa itu rokhwah? Lunak atau suara tidak tertahan. Rokhwah. Sa. Suara tidak tertahan. Lawannya dari syiddah. Sa. Kemudian istifal. Lidah ke bawah. Kemudian infitah. Langit-langit terbuka. Terbuka antara lidah dan langit-langit atas. Infitah. Kemudian yang terakhir ismat, hati-hati atau keluarnya tidak lancar. Sa. Nah, ini diperhatikan. Sa si su bas. Sa si su. Ya, sa si su bas as. Nah, ini diperhatikan, dipraktekkan ya. Pada santriwan santriwati harus dipraktekkan. Misalkan ya, summa yaqulu summa, ya, sasan sasisas naminal mus nimusasan sasisa sa sasisubas. Ya, ini diperhatikan ya. Jadi hamas, rokhwah, istifal, infitah dan ismat. Kemudian huruf selanjutnya ya, yakni huruf jim. Setelah sa kita kepada huruf jim. Apa huruf jim? Bagaimana? Di mana letak huruf jim atau ja atau jim? Ya. Makhraj huruf jim yaitu ma baina wastil lisani wa ma yuhadihi minal hanakil a'la. Di tengah-tengah lidah dengan langit-langit. Tengah-tengah lidah dengan langit-langit. Perhatikan makhrajnya huruf jim, tengah-tengah lidah dan langit-langit. Ya, jaji jubaja. Ya, ingat ja. Nanti bukan ja. Beda antara ja sama ja. Ya, kita lihat ya. Sekarang kita lihat sifat huruf, sifatul hurufnya. Kita lihat sifatnya. Yang pertama jahar, nafas ditahan. Ketika pengucapan huruf jim, nafasnya ditahan jahar. Bukan hamas, nggak ada desisnya. Ja. Kalau ja, nah itu hamas. Tapi sifat yang betul adalah jahar. Ja. Tidak ada nafas keluar. Ja. Nafasnya ditahan. Tidak ada nafas berhembus. Atau tidak ada desisnya. Jajiju baja. Nah, kemudian sifat yang kedua syiddah, suara tertahan. Jajiju baja. Itu sifat yang kedua. Perhatikan. Kemudian istifal, lidah mengarah ke bawah. Jajiju baja. Kemudian infitah, antara lidah dan langit-langit terbuka. Kemudian ismat, hati-hati, keluarnya tidak lancar. Ismat. Ja. Ya, makhrajnya dipaskan dulu baru diucapkan. Jajiju.
Inna Ya'juj wa Ma'juj. Ya. Kemudian yang terakhir, sifat yang terakhir, ya ini qalqalah. Ya memantulkan, ya memantul suara tambahan. Jajiju baja. Ya. Aja, ija, oja, ja. Jajiju baja. Ya, sifat yang pertama jahar, yang kedua syiddah, yang ketiga istifal, yang keempat infitah, ismat dan qalqalah. Ya. Ini yang sering keliru di para santri kebanyakan. Kemudian kan ja, ya. Ida ja, anasrul ida ja. Nah, ini harus pas. Sekarang sudah tahu teorinya, sudah tahu ilmunya. Ya. Sifatnya ada jahar, ada syiddah, ada istifal, ada infitah, ada ismat, ada qalqalah. Dan harus dipraktikkan. Jajiju baja. Ya. Jadi bukan yang biasa kebanyakan kita dengar di banyak kawan dan anak-anak yang lain. Ya, pengucapan huruf ja itu kurang tepat. Makanya sering dipraktekkan, dicontohkan dan dipraktekkan terus-menerus supaya pengucapannya pas dan betul dengan baik dan benar. Jadi harus diperhatikan. Sekali lagi kepada seluruh santriwan-santriwati dan jemaah sekalian, mempelajari ilmu tajwid ini sekali lagi bukan cuma teori. Teori banyak, tahu semuanya, tetapi tidak pernah mempraktekkan, tidak pernah membaca Al-Quran dengan praktek secara betul, maka tentunya tidak akan betul, tidak akan pas sesuai anjuran di dalam Al-Quran, waratil Qur'ana tartila, sebagaimana di ayat tersebut baca Al-Quran dengan secara tartil. Sebagaimana sudah dijelaskan, tartil yakni ya mengetahui sesuai pembaca, sesuai kaidah ilmu tajwid. Ada sifatul huruf, ada makharijul huruf, nanti ada ahkamul huruf, dan nanti ada waqaf dan iftida. Ya, ini harus tahu dan harus praktek ketika membaca, itu harus dipraktekkan. Tanpa itu semuanya ya maka tidak akan sempurna ketika membaca Al-Quran. Ya mungkin ya cukup sekian kajian pada sore hari ini. Kita cukupkan sampai kepada huruf jim atau huruf ja. Nanti huruf-huruf selanjutnya kita kaji, kita bahas pada pertemuan pertama selanjutnya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan kepada seluruh santriwan dan jamaah semuanya. Apabila ada kekurangan, kekeliruan dan kesalahan, kami mohon maaf karena pasti namanya manusia pasti ada kekurangan, kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Idza khata wa nisan afan mini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.